saya jelaskan adalah pendahuluan. Pemanfaatan berkelanjutan dari limbah agripangan dan atau produk sampingan untuk menghasilkan produk bernilai tambah untuk aplikasi dalam dunia industri kosmetik, farmasi, atau industri makanan, memberikan peluang yang cukup besar untuk mendapatkan penghasilan tambahan untuk industri yang bergantung. Sampai saat ini, sebagian besar limbah agripangan telah dimanfaatkan sebagai sumber bahan bakar, pakan ternak, atau pupuk organik. Dengan ketersediaan teknologi modern, bersama dengan prinsip green chemistry, konsep baru telah ditetapkan yang mengarah pada pemanfaatan limbah yang efektif dan produk sampingan dari sektor agripangan untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah. Misalnya teknik spektroskopi Fourier Transform Infrared adalah alat berharga yang dapat digunakan untuk analisis kualitas fungsional dari berbagai produk yang diperoleh dari sisa makanan seperti asam, lemak metil ester, dan gliserin. Beberapa dari produk bernilai tambah meliputi bioetanol, asam organik, enzim, fitonutrien fungsional bioaktif, prebiotik, dan lain-lain. Senyawa bioaktif diisolasi dari limbah buah-buahan dan sayuran atau produk sampingan termasuk polifenol, tanin, flavonoid, flavonol, vitamin A dan E, mineral esensial, asam lemak, volatil, antosianin, dan pigmen. Sedangkan yang berbasis hewani termasuk peptida bioaktif dalam industri susu terutama whey dan kolostrum. Di sektor kelautan, kajian difokuskan pada bioaktif dari pengolahan kerang, ikan, dan rumput laut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang senyawa bioaktif dari limbah pengolahan buah dan produk sampingnya. Yang pertama itu dari data penelitian yang ada, terbukti bahwa banyak limbah dan hasil samping industri buah-buahan muncul setelah pemerasan dari jus atau setelah menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah. Kemudian bagian buah yang tidak dapat dimakan seperti kulit atau bagian kulit dan ranting sering mengandung senyawa bioaktif dalam jumlah yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan bagian yang dimakan. Misalnya kulit apel, anggur, buah jeruk, biji buah nangka, alpukat, dan mangga dilaporkan memiliki kandungan senyawa polifenol lebih dari 15%, lebih tinggi daripada daging buahnya. Nah, selain itu, buah-buahan pasca produksi minuman menghasilkan limbah dalam jumlah besar, yaitu berupa pomes. Nah, pomes ini merupakan campuran pulp, kulit, biji, dan batang. Karena pomes mudah rusak sehingga menimbulkan masalah teknis dan masalah lingkungan yang cukup parah, maka untuk itu disarankan untuk menggunakan pomes atau limbah hasil olahan buah lainnya sebagai pakan ternak atau mengubahnya menjadi pupuk hayati melalui pengomposan. Kemudian dalam banyak kasus, pomes dari jus mengandung banyak senyawa bioaktif dibandingkan jus itu sendiri. Dalam berbagai penelitian telah dilakukan valorisasi limbah pengolahan buah menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Misalnya pada pomes buah seperti apel dan beri telah diusulkan sebagai aditif dalam formulasi produk roti dan susu untuk meningkatkan kandungan antioksidan alami dan serat makanan. Selanjutnya adalah tabel 1 dan 2. Nah, dalam tabel ini merupakan rangkuman beberapa limbah pengolahan buah yang penting, senyawa bioaktif yang diisolasi, dan fungsi potensinya, terutama buah-buahan yang populer dan eksotis. Yang pertama yaitu tabel pertama adalah tabel senyawa bioaktif dari limbah buah populer dan produk sampingnya. Di tabel pertama ini ada
buah apel dengan limbahnya yaitu pomes. Karena sebagian produksi apel dikonsumsi mentah atau diubah menjadi produk bernilai tambah seperti sari buah atau sari olahan, sehingga menghasilkan produksi volume pomes yang besar sebagai produk samping. Dalam tabel tersebut dapat kita lihat bahwa salah satu senyawa bioaktif dari pomes apel yaitu pektin. Nah, pektin apel ini ditemukan luas aplikasinya dalam industri makanan, kosmetik, farmasi sebagai pengental atau bahan pembuat gel, atau juga sebagai penstabil makanan. Kemudian dalam tabel tersebut, pektin berperan sebagai serat pangan dan prebiotik. Selain itu, pektin dikenal sebagai sumber suplemen nutrisi yang baik, yang berkontribusi terhadap penurunan kadar kolesterol darah, respon glikemik pasca prandial, serta meningkatkan rasa kenyang. Dalam jurnal baru-baru ini, Wang et al. Mengusulkan proses enzimatis baru untuk menghasilkan pektin oligosakarida dari pomes apel yang memiliki sifat prebiotik lebih baik daripada pektin. Komponen utama pomes seperti fenolat dikenal karena potensi aktivitas penangkapan radikal, kemampuan untuk menghambat glikasi protein, dan aktivitas antitumor. Produk samping yang diturunkan dari apel mengandung sejumlah besar fluorigin, seperti pada tabel ya. Fluorigin ini berkedudukan kuat karena perannya sebagai agen anti diabetes. Fluorigin ini mampu menghambat glukosa transportasi secara efektif melalui pengikatan bagian glukosa ke Na+. Kemudian dalam studi terbaru oleh Antika et al. pada model tikus, potensi makanan fluorigin dan fluoretin sebagai agen terapeutik telah dipastikan dapat menghambat senil osteoporosis. Untuk tabel selanjutnya masih tentang buah populer yang akan dijelaskan oleh Arina. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Gina, yaitu tentang buah populer. Dalam tabel berikut menunjukkan buah jeruk dan plum. Dan di sini saya akan menjelaskan buah jeruk terlebih dahulu. Jeruk merupakan buah yang sangat banyak dikonsumsi dan diolah. Hampir 40-50% produksi buah jeruk ditujukan untuk pengolahan industri, terutama jus dan selai. Pengolahan jeruk menghasilkan limbah dalam jumlah besar, yaitu sekitar 50-70% dari berat basa buah olahan. Mempertimbangkan beban ekonomi dan lingkungan, studi tentang valorisasi telah dilakukan limbah pengolahan jeruk. Salah satu kegunaan terpenting dari limbah kulit jeruk adalah produksi pektin. Hampir 85% produksi pektin berasal dari kulit jeruk. Pektin yang diperoleh dari kulit jeruk sangat dimanfaatkan karena sifatnya fungsional dan secara rutin digunakan sebagai agen pembentuk gel, pengental, dan penstabil makanan. Lalu selanjutnya ada buah plum. Produksi global plum meningkat hingga 11,7 juta ton pada tahun 2017. Plum banyak digunakan untuk produksi selai dan jus. Plum merupakan sumber penting asam fenolik, flavonol, dan antosianin. Plum meningkatkan hasil ekstraksi total senyawa fenolik dan flavonoid serta fermentasi biji plum yang sama menghasilkan hasil ekstraksi minyak yang ditingkatkan dan memperbaiki kualitas lipid dengan meningkatkan kandungan sterol, ester, dan asam lemak tak jenuh ganda. Selanjutnya di slide berikutnya ada buah mangga dan buah pisang. Dan di sini saya akan menjelaskan buah mangga terlebih dahulu. Diperkirakan lebih dari 50,6 juta ton mangga. Ini adalah tanaman buah tropis yang sangat populer. Pengolahan industri buah mangga menghasilkan sekitar 40-60% limbah, 12-15% kulit, dan 15-20% biji inti. Buah mangga adalah sumber
nutraceuticals yang mempunyai sifat fisik yang ditandai dengan kandungan fitokimia yang tinggi seperti asam fenolat, flavonoid, katekin, tanin terhidrolisis, dan santonoid. Mangiferin, senyawa bioaktif penting yang diisolasi dari biji dan kulit mangga, menunjukkan antioksidan yang kuat kapasitas dan menunjukkan efek antitumor, antibakteri, antivirus, dan imunomodulator. Dan kulit mangga mengandung banyak serat makanan, yaitu 40-78%, asam fenolik, flavonoid, santon, karotenoid, vitamin C, dan tokoferol. Selanjutnya ada buah pisang. Pisang adalah buah tropis populer yang dikonsumsi secara luas dengan lebih dari 113 juta ton diproduksi pada 2017. Kulit pisang dinilai menjadi sumber bahan baku yang bagus untuk isolasi nutraceuticals terkait dengan sifat penyembuhannya. Kulit pisang merupakan sumber serat makanan yang baik, kalium, senyawa polifenol, dan asam amino esensial. Senyawa polifenol pada kulitnya konsentrasinya 3 kali lebih tinggi daripada daging buah. Selain itu, bioaktivitas ekstrak kulit pisang dilaporkan menunjukkan antioksidan yang kuat, aktivitas antibakteri, dan anti jamur. Selain memberikan manfaat kesehatan lain seperti mengurangi gula darah, penurunan kolesterol, aktivitas anti-angiogenik, dan efek neuroprotektif, kapasitas antioksidan ekstrak kulit dikaitkan dengan tahap pematangan pisang, di mana aktivitas meningkat pada buah yang matang, sementara itu menurun dalam buah yang terlalu matang. Selanjutnya ada buah-buahan eksotis. Disebut buah eksotis karena buah-buahan ini hanya tumbuh di negara-negara tertentu saja. Contohnya ada buah miracle fruit yang mengandung senyawa bioaktif berupa miraculin yang dapat memberikan efek pemanis buatan dan dapat digunakan oleh penderita diabetes. Tidak hanya daging buahnya saja, melainkan limbah dari buah-buah ini juga kaya akan manfaat untuk kesehatan. Seperti pada tabel di atas, salah satu buah eksotis Asia yaitu durian, di mana kulitnya ini mengandung senyawa aktif seperti polifenol, flavonoid, dan antosianin dalam jumlah yang cukup besar. Dan dilaporkan kulit durian ini memiliki nilai terapeutik yang tinggi pada aktivitas antimikroba dan anti-proliferatifnya. Adapun senyawa santon dari ekstrak kulit buah manggis yang memiliki aktivitas anti kanker, kolesterol, dan antimikroba. Kemudian pada jurnal juga dikatakan procyanidin dari ekstrak perikarp atau kulit buah lengkeng itu efektif untuk mengobati asam urat. Serta ada kulit dari buah rambutan yang mengandung senyawa polifenol, vitamin C, dan asam dalam jumlah yang besar. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa limbah dari buah-buahan ini, mulai dari kulit, daun, maupun bijinya, itu memiliki kandungan atau senyawa bioaktif yang cukup tinggi. Namun dikatakan juga pada jurnal bahwa literatur ilmiah mengenai penelitian maupun pemanfaatan dari limbah buah-buahan ini secara efektif dan pengaplikasiannya untuk nutraceutical ataupun makanan fungsional itu masih jarang sekali ditemukan. Berikut merupakan tabel yang merangkum contoh-contoh dari limbah pengolahan sayuran, senyawa bioaktifnya, dan potensi manfaatnya bagi kesehatan. Pada tabel terdapat beberapa contoh sayuran seperti kentang, wortel, akar bit, brokoli, dan kembang kol. Pada kentang, tipe limbahnya ada pulp and peel. Senyawa bioaktifnya yaitu karbohidrat, senyawa utamanya pektin. Bioaktivitasnya yaitu sebagai dietary fiber, anti-obesitas, dan hypocholesterolemik. Jenis limbah yang kedua yaitu ada peel. Senyawa bioaktifnya ada phenolic acid dengan konsentrasi 1839 sampai 9130 dan glycoalkaloid dengan konsentrasi 639 sampai 3580.
Senyawa utama dari phenolic acid yaitu ada chlorogenic acid dan kafeik acid. Sedangkan bioaktivitasnya yaitu sebagai antioksidan, antimikrobial, dan antiinflamasi. Contoh-contoh lainnya bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya yaitu sumber sayuran. Yang pertama adalah kentang atau Solanum tuberosum L. Merupakan tanaman umbi-umbian yang sebagai makanan pokok di sebagian besar rumah tangga di Indonesia. Pengolahan produk kentang dalam skala besar seperti produksi kentang goreng, keripik, atau makanan ringan berbahan dasar kentang lainnya menghasilkan kulit limbah yang sangat besar yang dapat digunakan untuk produksi bahan bakar hayati atau pupuk hayati organik. Kulit kentang memiliki sumber senyawa bioaktif yang berharga, terutama asam fenolat dan glikokaloid. Kulit kentang memiliki senyawa fenolik yang lebih tinggi dibandingkan dagingnya. Asam fenolat dalam kulit kentang dapat digunakan sebagai aktivitas antioksidan dan antibakteri. Selain itu, asam fenolat yang diekstrak dari kulit kentang yang menghasilkan asam klorogenat dapat digunakan sebagai penurunan resiko penyakit kardiovaskular dan diabetes tipe 2. Glikoalkaloid dari kulit kentang menjadi penting karena memiliki sifat antikarsinogenik yang melalui induksi sitoksisitas dan apoptosis pada berbagai jalur sel kanker. Yang kedua yaitu wortel atau Daucus carota L. Merupakan sayuran yang banyak dikonsumsi dan mempunyai sumber serat makanan, senyawa fenolik, karotenoid, vitamin, dan mineral esensial yang tinggi. Dalam industri makanan, wortel digunakan untuk produksi jus, selai, dan lain-lain, sehingga menghasilkan limbah berupa kulit yang mengandung sumber karotenoid yang berharga dan dapat diekstraksi secara berkelanjutan menggunakan teknik ekstraksi hijau seperti ekstraksi superkritis CO2. Panen wortel yang dibuang karena ukuran, bentuk, atau warna yang tidak beraturan dapat digunakan sebagai pakan ternak atau bahkan dibuang sebagai limbah. Wortel yang dibuang ini juga dapat digunakan untuk ekstraksi bioaktif bernilai tambah. Selanjutnya yang ketiga yaitu akar bit atau bit yang disebut Beta vulgaris L, merupakan sayuran yang kaya nitrat, flavonoid, karotenoid, betalain, vitamin, dan mineral. Bit ini mengandung pigmen warna betalains yang mengandung nitrogen yang larut dalam air, termasuk beta-cyanins atau warna ungu ke merah dan beta-xanthis warna oranye ke kuning. Betalain ditetapkan sebagai antioksidan baik yang memiliki sifat anti-inflamasi, anti-karsinogenik, dan antimikroba. Limbah yang dihasilkan dari pengolahan bit ini berupa kulit dan pomes dapat dimanfaatkan untuk memulihkan nutraceuticals atau senyawa bioaktif yang bernilai tinggi. Ekstrak pomes bit sendiri mengandung asam fenolik, flavonoid, dan betalains yang menunjukkan aktivitas antioksidan yang baik atau in vitro dan efek hepatoprotektif atau in vivo. Bagian udara bit yang terdiri dari daun dan batang biasanya dibuang setelah panen atau setelah promosesan akarnya. Namun dalam penelitian akhir ini bahwa ekstrak dari bagian udara bit mengandung senyawa fenolik yang tinggi, Namun akhir-akhir ini ditemukan penelitian bahwa ekstrak dari bagian udara akar bit menunjukkan aktivitas antioksidan yang tinggi. Yang keempat yaitu brokoli atau Brassica oleracea L italica. Selanjutnya yang keempat adalah brokoli atau Brassica oleracea L italica. Produk samping dari brokoli ini digunakan untuk ekstraksi senyawa glukosinolat dan polifenol. Dalam penelitian Formica Oliveira melaporkan bahwa iradiasi tunggal
atau gabungan UVB dan UVC untuk secara signifikan meningkatkan senyawa fenolik dan kandungan glukosinolat dari daun dan batang brokoli, sehingga dapat meningkatkan nilainya sebagai sumber bioaktif. Selain itu, produk samping brokoli juga memiliki kandungan protein yang tinggi sekitar 23-25% dan karbohidrat 32-37% yang menjadikannya sebagai bahan baku penting dapat digunakan sebagai pembawa untuk menstabilkan dan mengirimkan senyawa bioaktif seperti epigalokatekin galat. Selanjutnya yaitu kembang kol atau Brassica oleracea L. botrytis mengandung senyawa bioaktif tingkat tinggi. Bagian kembang kol yang tidak dapat dimakan yaitu daun luar, batang, dan polong yang biasanya dibuang sebagai limbah, dan limbah ini tuh dapat dikarakterisasi dengan kandungan glikosida flavonoid yang tinggi yang terutama berasal dari kampheferol dan quercetin. Asam sinapik dan ferulik adalah asam fenolik utama yang terdeteksi pada ekstrak limbah kembang kol. Limbah kembang kol juga dilaporkan menjadi sumber penting isothiocinates, produk hidrolisis glukosinolat yang terkait dengan sifat antikarsinogenik. Selain itu, produk sampingan kembang kol juga mengandung protein yang dapat diberi nilai tambah. Misalnya mengisolasi peptida bioaktif dengan efek penghambatan ACE dari protein hidrolisat enzimatik daun kembang kol. Protein yang diperoleh dari produk sampingan kembang kol ini juga dapat menjadi sumber bahan baku makanan fungsional yang murah. Selanjutnya yaitu limbah sayuran yang belum dieksplorasi seperti yang dihasilkan dari jamur, bawang putih, terong, bayam, dan sayuran berdaun hijau. Selanjutnya yaitu limbah sayuran yang belum dieksplorasi seperti limbah yang dihasilkan dari jamur, bawang putih, terong, bayam, dan sayuran berdaun hijau lainnya, kubis dan famili Brassicaceae lainnya, serta sayuran tradisional lainnya yang umur simpannya lebih pendek. Salah satunya yaitu bawang merah dan kulit bawang putih yang menghasilkan limbah dalam jumlah besar. Bagian kulit memiliki kandungan fenolat total, flavonoid, flavonol, quercetin, aglikon, fruktan, sistein, sulfoksida, dan serat makanan menunjukkan bioaktivitas seperti aktivitas antioksidan, antimikroba, antispasmodik, dan antidiabetes. Demikian juga kulit bawang putih telah dilaporkan memiliki sumber potensial untuk selulosa 40%, hemiselulosa, lignin, dan senyawa polifenol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya. Dimulai dari benih dari buah-buahan dan sayuran masih banyak yang belum dieksplorasi karena potensi senyawa bioaktif yang bernilai nutraceutically atau arti dari nutraceutically tersebut sama seperti substansi yang merupakan makanan atau bagian dari makanan yang memberikan manfaat medis atau kesehatan. Banyak literatur yang menyebutkan kandungan senyawa bioaktif seperti polifenol dalam biji buah lebih tinggi dibandingkan dengan daging buah. Seperti biji lemon dan biji jeruk, yang mana kandungan dari biji lemon ada asam fenolik bioaktif dan limonoid. Dalam asam fenolik bioaktif ada senyawa asam gala dan kafeik, sedangkan di dalam kandungan limonoid terdapat icangin, diasetilnomilin, limonin, nomilin, dan obakunon. Selanjutnya untuk biji jeruk ada mengandung flavonon yang tinggi seperti hesperidin dan narirutin. Selanjutnya ada biji dari pemrosesan beri yang mana mengandung asam lemak kombinasi dengan kandungan antioksidan
yang larut dalam lemak, terutama tocopherol. Selanjutnya ada batu plum, biji dari batu plum, yang mana mengandung asam oleat dan linoleat dengan rasio tinggi, asam lemak tak jenuh atau UFA atau SFA. Kegunaannya sebagai produksi biodiesel, aplikasi makanan atau farmasi, sumber protein dan peptida bioaktif yang baik, dan aktivitas penghambat antioksidan dan angiotensin converting enzyme. Gonzalez dan Gracia dan kawan-kawan mengusulkan ekstraksi enzimatik peptida bioaktif dari biji plum yang dihilangkan lemaknya. Peptida bioaktif ini menunjukkan aktivitas penghambatan antioksidan dan angiotensin converting enzyme atau biasa disebut ACE yang dapat dikaitkan dengan potensi kapasitas antihipertensi. Selanjutnya ada biji mangga yang mana mengandung polifenol, flavonol, alkyresorcinol, xanthones, dan galotanin, fitosterol seperti sigmasterol, campesterol, lalu ada sitosterol seperti beta-sitosterol, dan tocopherol. Biji mangga tersebut juga mengandung ekstrak protein yang mana juga mengandung asam amino esensial dan indeks kualitas protein yang tinggi, dan juga mengandung lipid sekitar 5 hingga 13% yang mana memiliki karakteristik sebanding dengan mentega nabati dengan kadar asam lemak jenuhnya yang tinggi, terutama seperti asam palmitat, oleat, stearat, yang memberikan stabilitas dan suhu lelah yang relatif tinggi. Untuk kegunaannya biasanya digunakan dalam industri pangan dan kosmetik. Selanjutnya ada biji Anonas squamosa atau buah apel kustat beracun yang mana mengandung acetogenins yang memiliki nilai fitokimia yang digunakan sebagai penghambat kompleks mitokondria 1 serta menunjukkan aktivitas anti kanker dan pestisida. Selanjutnya ada minyak yang diekstrak dari limbah biji delima yang mengandung asam lemak terkonjugasi dan serat makanan dalam jumlah yang tinggi. Selanjutnya ada biji dan minyak biji buah alpukat yang mana mengandung polifenol, flavonoid, flavonol, procyanidin, tanin, asam fenolat, asam hidroksinamatik, dan asam lemak esensial dalam jumlah yang tinggi. Kegunaannya untuk mengobati hipertensi, hiperkolesterolemia, terus peradangan, dan diabetes. Selanjutnya ada biji rambutan yang mana mengandung alkaloid, saponin, tanin yang memiliki jumlah senyawa fenolik yang tinggi dengan katekin menjadi flavonoid utama dan kandungan asam askorbat yang digunakan sebagai aktivitas antioksidan yang baik. Selanjutnya ada biji anggur yang mengandung fenol, tanin, resveratrol, quercetin, flavonoid, dan antosianin. Digunakan sebagai sifat antimikroba, antioksidan, anti kanker, dan memberikan efek perlindungan kardiovaskular. Selanjutnya ada limbah biji kurma atau Phoenic dactylifera L yang mengandung polifenol, flavonoid, flavonol, antosianin, proantosianidin, dan asam askorbat. Itu selanjutnya ada minyak lobak atau Brassicanthus L yang memiliki kandungan sterol, tocopherol, polifenol, flavonoid, tanin, dan fosfolipida. Minyak lobak tersebut digunakan untuk penurunan risiko kardiovaskular, kanker, dan stroke. Selanjutnya ada limbah biji kurma atau Phoenic dactylifera. Ini sama. Terus selanjutnya ada minyak biji camelina yang mengandung asam lemak omega 3 dan 6 seperti asam linoleat, sama seperti asam linoleat dan linolenat, asam fenolik, glikon flavonoid, dan karotenoid. Terus ada legum dan biji yang kurang dimanfaatkan dari spesies Canavalia entada, scandens,
Gevorts, Mucuna, Lenumbo, dan Sesbania yang mengandung senyawa bioaktif dalam jumlah tinggi termasuk polifenol, flavonoid, vitamin, dan lain-lain. Selanjutnya ada bibit Theobroma grandiflorum atau wild X-Prank, Cascum cupuacu yang mengandung fitokimia bioaktif seperti glikosida, flavonoid tersulfat atau theograndin 1 dan 2, antioksidan flavonoid, katekin, epikatekin, kaempferol, quercetin 3, O-beta-D-glucuronida, hipolietin, isoskutelarein 8, O-beta-D-glucuronida, dan isoskutelarein 8, O-beta-D-glucuronida 600 metil ester. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan bahas senyawa bioaktif dari limbah pengolahan hasil hewan. Nah, pengolahan produk hewani terutama melibatkan industri pengolahan susu dan daging. Nah, kedua industri tersebut menghasilkan berbagai produk sampingan yang tetap kurang dihargai secara signifikan. Nah, oleh karena itu, peneliti dan industri telah berfokus untuk mengubah produk sampingan ini menjadi sumber nilai tambah produk yang tidak dapat dimakan seperti pupuk dan biodiesel, dan yang dapat dimakan seperti peptida denoligosakarida. Nah, sekarang kita akan masuk ke produk sampingan susu ya. Whey adalah produk sampingan utama dari produksi keju yang sesuai dengan sisa cairan yang tersisa dari susu setelah kafein koagulasi. Nah, juga dikenali sebagai sumber protein penting dalam yang banyak digunakan dalam berbagai pengembangan produk makanan. Nah, protein whey ini juga merupakan sumber penting peptida bioaktif yang diperoleh dengan hidrolisis enzimatik yang menunjukkan sifat antioksidan dan sifat antihipertensi. Nah, fraksi protein whey dipulihkan dengan retentate setelah mikrofiltrasi dan permeat yang dihasilkan kaya akan karbohidrat termasuk laktosa dan oligosakarida lainnya. Nah, perembesan ini juga dapat divalorisasikan untuk isolasi biotyl-oligosakarida yang memiliki manfaat penting bagi kesehatan seperti anti-inflamasi, penghambatan bakteri Enterica adhesiontointestinal cells dan promoting bifidobacteria growth. Nah, whey permeat juga dapat digunakan untuk produksi galacto-oligosakarida yang dapat melalui peran prebiotik. Nah, dengan transgalaktosilasi laktosa menggunakan V-galaktosidase. Nah, sekarang kita akan masuk ke produk sampingan daging. Nah, hasil samping industri pengolahan daging meliputi darah, tulang, tanduk, kulit, jaringan lemak, dan jeroan. Nah, jadi mereka tetap digunakan terutama untuk produksi pakan dan makanan hewan, ya. Nah, biodiesel dari lemak, pupuk, dan lain-lain. Produk sampingan daging dalam kurung hiasan daging, darah, tulang, dan berkolagen kulit kaya akan protein dan dapat menjadi substrat yang baik untuk proteolisis. Nah, protein lisat yang diperoleh merupakan sumber peptida bioaktif yang berharga dengan antioksidan in vitro dan in vivo. Nah, antihipertensi dan aktivitas antimikroba. Nah, mungkin cukup materi dari ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nama saya Mega Mustika, NIM 1833091. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang senyawa bioaktif dari limbah pengolahan hasil laut. Yang pertama yaitu limbah ikan dan kerang. Industri perikanan merupakan penyumbang utama perekonomian di berbagai daerah
dan dianggap bahwa industri ini menyumbang lebih dari 170 juta ton produksi tahunan sebagai ikan atau kerang dari perikanan dan budaya produk sampingan yang dihasilkan dari akun industri perikanan. Nah, akun industri perikanan menyumbang sebesar 40-50% dari total berat ikan. Produk sampingan industri perikanan seperti ikan teri, ikan mas, ikan sotong, dan ikan tuna. Ikan ini dapat digunakan sebagai pakan ternak atau sebagai sumber mineral yang ditambahkan dengan nilai tambah kalsium fosfat. Kemudian, tulang rawan hidung salmon adalah sumber proteoglikan bioaktif yang dilaporkan untuk aktivitas anti-angiogenik, merupakan nyeri sendi, ketidaknyamanan pada orang tua, dan mendorong penyembuhan luka pada kulit. Selanjutnya, yaitu kulit ikan juga merupakan sumber kolagen penting yang dapat dihidrolisis menjadi peptida bioaktif dengan berbagai manfaat kesehatan, dengan aktivitas antioksidan, anti-hipertensi, dan anti-diabetes, serta meningkatkan pembelajaran dan memori. Yang kedua yaitu tentang rumput laut. Rumput laut dibuat pada masa lampau di Cina, di India, Jepang, Korea, dan bagian lain dari Asia Tenggara. Rumput laut mengandung banyak fitonutrien yang memiliki nilai nutrisi dan mapan karena peranannya dalam pencegahan penyakit pada manusia. Aktivitas antioksidan, antikoagulan, antimikroba, antidiabetes, antiobesitas, dan anti kanker terkait dengan rumput laut. Sebagian besar panen rumput laut yang dapat dimakan masih kurang dimanfaatkan dan dibuang sebagai limbah. Identitas senyawa bioaktif pada rumput laut yang kurang dimanfaatkan, terutama yang dipanen dari alam liar atau laut dan yang menghasilkan pertumbuhan rumput laut, masih dalam tahap bayi, sebuah celah yang perlu diisi dalam waktu yang dekat. Selanjutnya adalah kesimpulan. Terbukti bahwa dari literatur yang tersedia, limbah pertanian dan produk sampingan memberikan peluang luas untuk isolasi senyawa bioaktif alami dengan kemungkinan aplikasi dalam industri makanan, farmasi, dan komestikal. Lalu, sebagian besar pekerjaan penelitian yang dilakukan terkonsentrasi pada limbah industri yang diperoleh pasca pengolahan bahan baku. Namun masih ada kesenjangan dan tantangan besar yang perlu diatasi terkait dengan sumber daya yang kurang dimanfaatkan, seperti buah-buahan eksotis, sayuran, produk sampingan laut, dan susu. Selain isolasi dan identifikasi senyawa bioaktif, akan bermanfaat untuk mengeksplorasi, mengevaluasi, dan membuat basis data toksikologi pada ekstrak dan memahami potensi ketersediaan hayati dan metabolisme. Aplikasi potensial dari bioaktif alami dalam aplikasi kosmetik melalui dukungan dari percobaan in vitro dan in vivo sangat penting, yaitu untuk menemukan nilai untuk senyawa bioaktif alami terisolasi, pigmen, vitamin, minyak, dan lain-lain melalui fortifikasi dalam makanan dapat membuka arena baru di sektor pangan atau pengembangan pangan fungsional baru. Serat yang diekstrak dari limbah dan produk sampingan dapat menemukan aplikasi potensial dalam aplikasi makanan sebagai agen pengumpul kalori yang rendah yang berguna sebagai pengganti tepung atau lemak ataupun meningkatkan penyerapan air dan minyak serta sifat fungsional dan viskositas lainnya atau sebagai bahan alami untuk memberikan stabilitas oksidatif dan meningkatkan umur simpan makanan. Pemanfaatan limbah sebagai sumber prebiotik oligosakarida akan menjadi ajang yang menarik untuk dieksplorasi. Minyak yang diperoleh dari biji yang kurang dimanfaatkan dapat dieksplorasi untuk bioaktivitasnya serta dapat dicoba untuk nanoenkapsulasi. Selain itu, sekam dan bungkil juga dapat dieksplorasi keberadaan senyawa bioaktif dan bioaktivitasnya.
Selain itu, sebagian besar karya yang dilaporkan lebih berfokus pada isolasi senyawa bioaktif dari sumber tunggal seperti pomes, apel, limbah anggur, limbah kulit kentang, dan lain-lain. Sehingga menciptakan kesenjangan informasi dari campuran bahan mentah, terutama yang diperoleh dari industri pengolahan makanan atau yang diperoleh sebagai limbah dapur di restoran. Memanfaatkan limbah agripangan dan produk sampingan atau kaya pektin, serat, lignin, selulosa, dan hemiselulosa untuk menghasilkan bioplastik biodegradable baru adalah arena lain yang perlu diselidiki. Terakhir, peningkatan dan optimalisasi proses isolasi, ekstraksi, pemrosesan, dan produksi limbah pangan, pertanian, dan produk sampingan melalui pendekatan berlanjutan adalah kebutuhan untuk saat ini. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.